melanjutkan dari pembahasan kemarin sampai ketika Rasulullah ketika itu menikah dengan Sayyidah Khadijah ketika beliau berumur 25 tahun dan itu menjadi pengetahuan yang umum buat kita ya. Rasulullah menikah ketika umur 25 tahun. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan. Walamma dan ketika balagha sampai sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan. Umur 35 tahun. Berarti 10 tahun setelah menikahnya Rasul. Banat Quraisyun al-Ka'bata. Orang Quraisy membangun, maksudnya di sini merenovasi, memperbaharui bangunan Ka'bah. Wadzalika, dan itu perlu dilaksanakan anna babaha kana bil ard. Karena pintu Ka'bah yang sekarang kita orang itu lihat berapa tingkat dari bawah itu kana bil ard. Dulu pintu itu ada di bawah. Pintu itu ada di bawah, di bumi. Maksudnya di lantai dasar. Fakana sailu yadkhuluhu fansoda'a. Fakana sehingga maka ada as-sailu banjir yadkhuluhu masuk. Masuk kemana? Ke dalam Ka'bah tadi itu. Fansoda'a, maka ketika itu Ka'bah menjadi terpecah, retak. Wasuriko tibul Ka'bah, dicuri tibul Ka'bah, parfum yang ada di Ka'bah. Jadi kita telusuri di sini, itu memang disediakan di situ parfum untuk meminyaki itu Ka'bah supaya wangi gitu loh Pak. Jadi kebiasaan wangi itu memang zaman dulu. Ini berarti kan zaman belum diutusnya Nabi kan. Berarti kalau kita katakan ini kan bisa dikatakan zaman jahiliyah, masih ada patung, masih ada ini. Tapi orang-orang itu tidak membiarkan dalam keadaan seperti itu, dibersihkan, diberikan kewangian. Jadi repot, ya repot. Dia memuliakan Ka'bah, yang jelas-jelas Ka'bah itu dari Nabi Ibrahim. Tapi agamanya tidak mengikut Nabi Ibrahim. Agamanya melok berhala. Lah yo. Tapi yakin. Buktinya apa? Buktinya di sini ketika disebutkan bahwa surikotibul Ka'bah itu apa itu namanya? Parfumnya Ka'bah itu dicuri. Itu berarti menandakan apa? Mereka orang-orang jahiliyah itu ada rutinan. Seperti apa ya? Sip-sipan gitu. Untuk membersihkan Ka'bah dan untuk meminyaki itu Ka'bah. Ini kalau zaman dulu apalagi sekarang Mbak. Makanya sampai kalau diberikan kesempatan oleh Allah untuk haji atau umroh, hati-hati. Kalau pas tawaf jangan megang gini. Dua itu enggak bisanya. Yang pertama nyentuh. Karena apa? Mungkin di situ ada minyak wangi. Dan yang lebih parah lagi, Ka'bah itu gini kemudian anak telengsengan nih Pak ning sore. Engko delok ra gogling. Itu namanya syadirwan sakmene. Itu dulu bangunan Ka'bah ke atasnya. Sedangkan syaratnya orang tawaf itu harus di luar Ka'bah. Kalau tangannya gini, ini separuh, seperempat masuk ke Ka'bah, tidak sah. Apakah mulai awal? Tidak, mundur. Dari mulai di situ, bahas VG tadi ini. Ya kan ini? Kayak gitu. Hah? Karena memang Pak, pewangian itu secara kodrat, maaf, orang yang berakal normal. Jadi tidak ada orang yang biarkan dirinya itu dalam keadaan tidak wangi, kecut dan sebagainya. Kecuali ada tidak beres. Itu pasti Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan,
Man toba jismu toba aglu. Ini sudah minyak faedah ini. Sama. Engkau nak betul di live TikTok. Man toba jismu toba aglu. Seperti kita dengarkan kurang ajar. Oh ya, itu. Lah, hebatnya Rasulullah ini Pak, hebatnya Rasulullah. Sudah keringatnya wangi masih bawa minyak wangi. Gitu loh. Terus ya apa iki? Nah, kalau Nabi tidak bawa minyak wangi Pak, kita tidak dapat itibak nanti. Sebetulnya Nabi tidak butuh minyak wangi. Karena apa? Karena keringatnya Nabi sudah wangi. Siapa yang ngambil? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ini dibahas. Kan gini, Ummu Sulaim itu kan ceritanya kan Nabi masuk ke rumahnya, kemudian apa? Panas. Setelah panas, diambil di kasurnya, bukan kasur, ya apalah, seperti jerami atau apa gitu, diperes. Diambil. Mada tasna'i bihada. Mada tasna'i bihada ya Ummu Sulaim. Apa yang kamu laksanakan dengan ini? Dikatakan, arakuka ya Rasulullah. Ini keringatmu ya Rasulullah. Akhtalitu ma'atibina fayakunu ahsanatib. Kami mengambil ini keringatmu, aku masukkan ke dalam minyak biasa kami, itu minyak biasa jadi wangi. Yang jadi pertanyaan, Ummu Sulaim ini tinggal di endi? Kan gitu kan? Ternyata Ummu Sulaim itu tinggalnya juga dekat sama Nabi. Gitu loh. Terbukti apa? Terbukti Nabi itu sering ke sana. Nah, kenapa Ummu Sulaim memberikan Sayyidina Anas bin Malik kepada Rasulullah? Karena Ummu Sulaim ini, semoga dijaga adab, beliau ini bukan orang kaya. Mau nyumbang sama Rasulullah ini harta tidak punya Pak. Berikan sesuatu tidak punya. Mau ikut perang perempuan tidak mungkin. Makanya ketika itu dituntun ini Sayyidina Anas bin Malik untuk menuju ke Rasulullah sambil menyatakan, ya Rasul, ini hartaku yang paling besar. Tidak punya harta lagi sudah. Ini aku berikan kepadamu, bahasa kita orang, terserah engkau sudah. Dititipno sama Rasulullah. Dapat 3 doa. Didoakan oleh Nabi supaya panjang umur, supaya banyak anaknya, supaya Anas bin Malik kaya. Akhirnya Anas bin Malik itu umurnya melebihi 100 lebih. 129 lah. Sekitar itu tidak salah ya. 129 umure. Putune iku akeh, soge. Karena apa? Ngikuti Rasulullah. Jadi bosannya kita orang ini Pak, ono wong kampung Arab titip anaknya nang aku. Ngono ceritane. Kalau pikiran kita orang dulu kan seolah-olah jauh, enggak. Di Madinah situ tinggalnya. Ngerti nih? Dan ada satu cerita Pak. Sayyidina Anas bin Malik itu kan kita sudah sering kan dengarkan dia, sering lah. Tidak mungkin, apalagi masa-masa ini maulid seperti ini. Kan pernah suatu saat disuruh sama Rasulullah kan, tidak balik-balik. Ketika aku masih kecil katanya. Kemudian apa? Karena aku lihat tengah jalan itu aku kelihatan ada anak-anak main. Aku ikut sama dia, lupa. Rasulullah nunggu, endi tidak teko-teko iki. Bahasanya gitu, dicari, kelihatan. Nah, ketika kelihatan itu Anas bin Malik duduk. Rasulullah nebrek gini, hehe, enggak. Itu Nabi duduk di belakangnya, kemudian matanya Ummu Sulaim didekep gini. Matanya Ummu Sulaim didekep gini. Matanya Anas bin Malik. Dari gini kan, dari belakang. Katanya Anas bin Malik, iki sopo? Nah, aku tahu itu Rasulullah. Dari apa? Dari harum tangannya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi mata Anas bin Malik ditutupi gini sama Rasulullah dari belakang. Ini kan deket Pak, bau wanginya itu tercium. Dan aku yakin itu Rasulullah. Kenapa? Tidak ada yang bau seperti ini kecuali Rasulullah. Ketika aku tahu itu ada Rasulullah, aku mengambil kesempatan. Apa yang aku laksanakan? Aku rebahkan diriku ke dadanya Rasul. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Ayo Nabi lihat. Lah bayangno Pak kita misalnya ngongkon sopo. Iku tak kongkon misalnya tak teko-teko. Nang ndi kon? Mau tak deket teko mburi ya harus neblek tak jrongkokno kon. Ini Rasulullah katanya tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Syahidnya di sini dua Pak. Bagaimana itu kelembutan Rasulullah. Yang kedua bagaimana itu hebatnya jasadnya Rasulullah. Sampai seperti itu loh Pak. Tidak melewati satu jalan kecuali tercium bau wanginya Rasulullah itu. Nah terus kenapa riwayat kok Nabi bawa celak padahal apa? Sudah bercelak Rasulullah itu. Nabi bawa sisir padahal paling sempurna. Sahabat cerita suatu saat aku lihat Rasulullah menjadi imam. Sholat kalau tidak salah sholat duhur. Aku lihat Rasulullah itu baru mandi. Rasulullah baru mandi, itu kita orang loh ya. Kita orang. Rasulullah tidak mandi itu wangi pisan. Aku lihat ada beberapa tetes dari air turun. Itu yang kami lihat bukan air. Berubah jadi cahaya. Satu. Ketika Rasulullah Fathul Mekah. Kenapa sih? Maaf putih kira. Ono ae. Ketika Rasulullah Fathul Mekah, itu keadaan panas. Dalam keadaan panas. Kemudian apa? Rasulullah itu mengepang rambutnya 3. Itu zaman dulu Pak orang hebat. Makanya kalau sekarang ini, Beb, aku tak gondrong no Beb. Kok siapa Bang? Nyuruh siapa kon? Nyuruh Rasulullah. Tidak boleh gini. Ini sama rayon ya. Lek Rasulullah gondrong, pas. Kon gondrong, ojo maning gondrong cepak itu ndak pas. Ojo aneh-aneh. Wis melok kok Sayyidina Ali ya wis. Dicukur kabeh. Karena kebanyakan sekarang digunakan ndak bener itu, Pak. Nah, tapi kita nggak ngomong loh ya. Kalau misalnya dia emang anak itu sunnah Nabi, ya apa-apa. Nabi itu sampai mana? Sampai sini loh ya. Sampai bawah ini pundak ya, pundak apa? Hasil pundak atau sinilah. Lek sampai di kunci dawa. Tidak ngikuti Rasulullah ini. Rasulullah seperti itu rambutnya. Paham ini ya? Nah, itu katanya sahabat ketika terik matahari seperti itu, rambut Rasulullah itu terkena sinar matahari. Itu kami kelihatan muncrap, klap gitu. Muncrap. Jadi cahaya, tambah kena matahari, tambah murup. Yang jadi pertanyaan, loh kalau sudah Rasulullah rambutnya agak lain sama kita, kenapa kok bawa sisir? Bawa apa Rasulullah? Sisir, potongan kuku, terus apa? Kan gitu kan ada kan ceritanya itu kan? Itu semuanya tasyri' lana. Itu untuk syariatnya kita orang. Artinya apa? Ojo acak-acakan Kang. Sing api. Kon deloken posturmu iki. Sik ra, lek iki jeprak ngono pantes ndak dirapikno. Itu aja Rasulullah. Pak, ente percaya ndak? Ini ada satu riwayat loh. Loh lu mau turu lu. Cok turu dicerita Rasulullah kok turu, ayo nak turu. Rasulullah itu pernah di salah satu rumah istrinya atau sahabiah ya, diberikan apa? Kaca. Kemudian Rasulullah berkaca. Setelah itu kaca itu disimpan sama perempuan ini. Sahabiah atau istrinya Nabi, salah satu istrinya Nabi. Tahu sampean? Ditanya, kenapa sampai Rasulullah wafat kamu simpan itu kaca? Kenapa? Dikatakan kamu tidak tahu. Loh kenapa? Itu kaca sampai sekarang setelah Rasulullah berkaca gini, otomatis kan wajah mulianya Rasulullah itu ada di kaca ini kan? Itu kaca tidak menghilangkan bayangannya. Tetap muncul bayangan Rasulullah. Jadi kalau aku rindu sama Rasulullah, aku lihat kaca ini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini Rasulullah Pak. Ini jasa diahnya Rasulullah seperti itu. Satu sahabat, pernah suatu saat Rasulullah keringetan dan sebagainya, diberikan seperti sapu tangan gitu atau kain. Diusapkan Rasulullah, diberikan lagi. Itu kain yang pernah tersentuh dengan keringatnya Rasulullah, suatu saat terjatuh ke api. Tidak kobong Kang.
Karena apa? Karena ada keringatnya Rasulullah. Terus kau podono, ya Allah, kok temen-temen kau niki? Ayolah, ojo bodoh-bodoh. Jasa diahnya Rasulullah seperti itu. Makanya kita orang yang hati niru jasa diahnya Rasulullah, tidak bisa. Rasulullah itu sudah tidak pernah diciptakan lagi seperti Rasulullah. Yang bisa ditiru bagaimana akhlaknya. Oh Rasulullah rapi, aku berusaha rapi. Oh Rasulullah wangi, oh Ana beli minyak wangi. Gunakan minyak wangi. Supaya apa? Wangi seperti Rasulullah. Gitu, seperti loh yo. Seperti, tapi bukan koi. Oh, beruminat, dah ono. Oh mana kau nyong ya. Ayo, kena panas-panas. Rasulullah enak bune, Pak. Nah, mereka ini orang-orang jahiliyah itu memang familiar, dekat sudah sama wewangian. Termasuk apa? Termasuk Ka'bah ini. Gitu loh. Sampai retak, di situ diletakkan minyak wanginya itu dicuri. Sehingga apa? Mulai dari renovasi itu Ka'bah. Falamma intahau fil bina ila haitsu yudha'u ruknu minal baiti ikhtalafu. Falamma maka ketika intahau mereka sudah mulai akan finishing fil bina, akan menyelesaikan di dalam bangunannya, mau selesai ini, ila haitsu yudha'u ruknu, ketika akan diletakkan ruknu, diartikan di sini Hajar Aswad. Ketika akan diletakkan Hajar Aswad minal bait, tukaran. Ikhtalafu, wis umek iki opo? Siapa yang eker-ekeran? Wa kana kullu qabilatin taqul. Setiap satu dari kabilah itu ngomong apa? Nahnu ahaqqu biwad'i. Kami yang berhak untuk meletakkan. Kami yang berhak eker-ekeran, Pak. Saking hebatnya eker-ekeran, hatta hammu bil qital. Sampai ati dadi perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Bayangno sampeyan. Mulia, Pak. Hajar Aswad ini mulia. Mulia. Makanya hati-hati. Di beberapa karena sudah karu-karuan informasi sekarang ini kan banyak orang yang ngomong itu. Hah? Di TikToknya kayak di media sosialnya ngomong apa itu Hajar Aswad, tidak ada. Itu Hajar Aswad batu gunung biasa. Iki lek zaman biyen wis entek ngomong ngono, Pak. Ente lihat ini sekarang. Itu Hajar Aswad dibuat sesuatu yang mulia loh. Sampai kulo qabilah perang gara-gara dekek, bukan ngambil loh. Meletakkan. Aku sing tuwa, ndak ono, aku sing memberani, aku sing nyumbang, aku sing iki. Tukaran, Pak, hampir perang. Cuma ngelekatan Hajar Aswad, tekong saiki. Hajar Aswad itu apa dibesar-besarkan? Itu cuma batu gunung, itu batu meteor. Untung kon urip saiki. Untung sian. Coba urip jalan biyen, wassalam kon. Entek pisan. Ngerti ya? Jadi, nah ini juga kita ngelihat, Pak, bagaimana mereka tadi itu jaganya. Jadi kesukuan itu masih besar. Kesukuan masih besar. Bahasanya kita orang kalau gampangannya kasta. Itu masih besar gitu loh. Sudah. Mau tukaran. Sampai apa? Iftumma ittafaku. Kemudian mereka bersepakat ala agar untuk apa? Atas ayyaj'alu bainahum, menjadikan di antara mereka ini kesepakatan apa? Awala mayyadkhulu min babi bani Syaibah hakaman yaqdi bainahum. Wis ngene wis, daripada tukaran, ojo tukaran ngene wis. Siapa orang yang pertama kali masuk ke pintu Bani Syaibah, wallahu alam di mana ini, maka dia yang akan memberikan ketentuan. Kita tunggu aja siapa yang datang. Yang pertama kali dari pintu Bani Syaibah. Hakaman yaqdi bainahum. Ya sudah, dia yang akan menentukan nanti. Subhanallah, Pak. Memang isyarat dari Allah. Yang muncul siapa? Rasulullah. Yang muncul Rasulullah. Fakana sallallahu alaihi wasallam awal dakhilin. Yang pertama kali masuk sana Rasulullah.
Ini isyarat dari Allah. Hei wong Arab sing tukaran, iki akan jadi penentumu ini. Ini yang akan menyelamatkan kamu, ini yang akan mendapatkan kamu, seolah-olah gitu. Kelihatan Rasulullah, dengarkan ya, dengarkan. Ini omongannya orang yang belum kenal Islam ya. Ketika Nabi belum menyampaikan kalau seorang utusan Allah ya. Dengarkan. Falamma, maka ketika ro'auhu, itu orang-orang bukan kafir ya. Ya orang, ya nantinya kafir. Ya apa ngerti lagi. Wes orang Mekah lah. Orang Mekah itu ketika mereka ngelihat tadi itu qalu, mereka mengatakan apa? Ketika Rasulullah masuk, yang diucapkan mereka apa? Hadal amin. Oh, ini yang masuk orang yang jujur. Orang yang tidak pernah bohong. Hadal amin. Qad radina bi qada'i. Nah, kalau ini yang menentukan, kita selesai sudah. Kita ridho semuanya. Dengarkan Mbak ya. Ini sebelum Nabi menyatakan sebagai utusan Allah. Karena waktu itu umur berapa? 10 tahun, 35. Tinggal 5 tahun kan. Itu omongan sebelum Nabi menjadi Nabi 5 tahun. Mereka juluki Nabi itu Al-Amin. Dia Al-Amin. Yang lebih percaya. Faktor hidayah Pak ya. Makanya kalau diberikan hidayah sama Allah tetap minta sama Allah supaya dapat hidayah terus. Ketika Nabi menyatakan menjadi Nabi, diangkat oleh Allah, mereka mendustakan Nabi Muhammad. Yang dulunya terkenal Rasulullah Al-Amin dapat dipercaya, dibilang pembohong, dibilang ini, dibilang itu. Semuanya menter itu Pak. Semuanya tidak mempan sama Rasulullah. Dan mereka orang kafir sendiri ngomong loh. Ngomong gimana orang kafir? Wes gini aja. Supaya memberikan image yang tidak bagus, ini katakan aja Muhammad ini pembohong. Orang kafir ngomong, tidak mungkin. Nah, kita orang ngajak percaya sama dia kok. Maksudnya dikatakan pembohong. Tak mungkin. Tidak suka bohong ini. Nyari lagi, nyari, tidak ketemu. Akhirnya apa? Tukang sihir. Itu. Karena Nabi menampakkan mukjizat dibilang tukang sihir. Padahal mereka artinya enggak Pak. Aslinya itu enggak. Asli percaya karo Nabi. Ngono itu Pak hidayat. Makanya jauh hidayat. Ojo sampai berubah. Lek wis gemar pengajian ono sing tepak. Taklim sing bener. Ke masjid yang bener. Quran yang bener. Bahaya loh Kang. Allah. Lah, tak bacakan lagi ya, lanjutannya. Wakanu qabla nubuwah, dan ada mereka sebelum kenabian Nabi yad'unahu bil amin. Mereka menyebut kalau julukannya kan Nabi Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Tidak bohong. Sampai dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan apa? Katanya Nabi, demi Allah katanya. Kamu semuanya, dia ada orang kafir ini. Kamu semuanya ini bukan tidak percaya kepadaku. Tapi karena kerusakan, maksudnya hatimu yang hasud, hatimu yang iri. Wallahi katanya Nabi. Kalau aku katakan sekarang di balik gunung ini, kalau aku katakan sekarang ini, di balik gunung ini ada pasukan yang akan nyerang kamu wallahi pasti akan percaya. Jadi murni, bukan karena enggak. Nabi bohong, enggak. Iri. Dengki. Itu loh bahaya nih. Orang itu kalau sudah iri, sudah dengki, kebenarannya didustakan. Ini yang terjadi. Pak, Haibali Habsyi kan ngomong, orang itu ya paling berat, katanya beliau, kalau diajak untuk mengeluarkan hartanya. Karena apa? Harta itu dikembangkan kita manusia sesuatu yang berharga. Makanya katanya beliau, ente ajak misalnya orang ya, ayo sembayang rek, sembayang. Ayo rek mau Quran, ayo rek pengajian, ayo rek umroh, pemaneng. Tidak bayar rek, seneng kon. Tapi kalau ayo rek sumbangan gaya iki, ngeluh. Karena apa? Ini harta paling besar Pak, dianggap di dalam pandangan kita ini. Ente bisa bayangkan, orang-orang kafir itu
Sudah tergila-gila sama harta, tapi titip dari kunci berangkas hartanya ke Rasulullah. Mana ada ceritanya, Kang? Kita orang tidak seneng karo fulan misalnya, semoga enggak ya, tidak seneng sama fulan. Gelem titip sesuatu, terus dititipi kira-kira apa? Kesempatan nih, titip nona aku ya, tak les kan. Ini tidak Pak Rasulullah Pak. Ketika akan melaksanakan hijrah, dipanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ya Ali sini. Ini kunci berangkas uangnya fulan. Fulan ini wong kafir yang ngusir Rasulullah. Sampai segitunya loh Rasulullah itu. Wis salah Pak. Ini kalau, ya Allah. Makanya Jani Hai Umar dalam perkataannya itu, kita ini kadang-kadang kalau sudah baca sejarah Rasulullah itu, izin Pak. Sampai sandi kita orang. Ojo Rasulullah kadon, sahabat aja. Atau juga sahabat lah. Tapi sing kepiro wis. Izin. Di mana kita orang ini? Gitu loh. Hah? Makanya itu. Abu Umar izin. Bukan benafit. Ngerti kan? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh, lupa Rasulullah, Pak. Rasulullah. Kang, dengarkan ya. Ini cerita-cerita seperti ini ente renungi, Kang. Ente renungi. Kalau perlu tulis. Kapan diberikan kesempatan oleh Allah untuk ziarah, buka cerita ini dalam hati sampean. Sampai akan ngelihat Madinah, Mekah itu lain. Bukan cuma tempat rekreasi. Karena kita tahu siapa ini Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Fa akhbaru. Maka mereka menghabari. Ya, ini Nabi Muhammad ini gini, kejadian gini, mereka ngabari gitu loh. Ayo kira-kira misalnya ente dikasih kesempatan gitu, kira-kira siapa? Yo aku paling berhak. Aku, iki loh aku. Kan balik-balik aku hati-hati loh, aku terus hati-hati yo, hati-hati. Engkau wedi kok Fir'aun, wedi. Ana Rabbukumul a'la. Wedi. Aku Tuhanmu maha tinggi kok, naudzubillah. Wedine kok ngono wedi. Rasulullah ndak, Pak. Oh gitu tak masalahnya, iya. Apa? Fawadha'a sallallahu alaihi wasallam ridaahu. Beliau menghamparkan lidahnya. Wa basatahu bil ard, menghamparkan diambil sorbannya, dihamparkan di bumi. Sorban tadi itu, apa? Tsumma wadha'a ar-rukna fihi. Meletakkan apa? Hajar aswad di tengahnya. Ditaruh di situ, kemudian apa? Waqala litakhud kullu qabilatin bitarafin. Ayo, setiap kepala suku megang ya. Misalnya, sing Madura nyekel, sing Jawa nyekel, sing keturunan Arab nyekel kabeh. Megang semuanya, ya, maudian falam litakhud kullu qabilatin minat taubi, tsumma irfa'uhu jami'an. Kalau sudah megang semuanya, ayo bareng-bareng diangkat. Ini solusi dari mana ini Pak? Kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yo ini mengatakan ada bani Rabbi fa asana ta'dibi. Yang ngajari aku itu adalah Allah. Rasulullah. Dokon. Menang di kuburan mau coba wirid oleh ilmu apa? Ilmu ngilang ndak balik kon. Tutu wong utek kok hilang. Allah, lihat keindahan Rasulullah. Daro, oh ya jauh Pak. Masya Allah. Falamma balagu, maka ketika kita sampai mau diau tempatnya, wada'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam biadil karimah. Diambil sama Rasulullah diletakkan. Aman, tidak tukaran. Ini solusinya Rasulullah yang diajarkan. Tidak tadi perang. Gara-gara apa? Gara-gara kecerdasan, sifat halimnya, bijaksananya itu Rasulullah SAW. Itu pada ruwet Rasulullah. Ya. Banyaklah kejadian bagaimana itu Rasulullah SAW.
Pernah suatu saat Nabi itu ada di satu gobila gitu loh. Di satu gobila, kemudian apa? Kerungu. Di gunung rame-rame Pak. Di satu kelompok suku Ansor rame gaduh. Gaduh. Ono opo iki? Ada apa katanya Nabi? Enggak ya Rasul, itu ada orang yang punya onta, ontanya berot. Oh iya, antarkan aku ke sana, diantarkan Pak. Dia bilang ya Rasulullah, ini ada onta gini biasanya khoyir. Kok mau jahat, karuan kok ini katanya. Di mana? Di kandang. Buka. Jangan ya Rasul, buka. Dibuka. Ketika dibuka, itu onta dari jauh lari Pak. Lari. Kenapa? Mencium kaki Rasulullah. Yang kita sering dengar ceritanya Pak. Banyak ini kan, banyak kerja kan. Ada lagi riwayat ini. Yang anak bawakan malam 12 karena banyak kerja. Ini ada lagi riwayat. Yang hadir sama kita orang malam 12, kita sebutkan cerita ini, tapi bukan seperti itu. Ada lagi kejadian. Ini menunjukkan apa? Semua makhluknya Allah tahu. Mau yang bernyawa, yang tidak bernyawa tahu. Semuanya tahu. Apa yang terjadi? Itu onta kelihatan Rasulullah langsung lari. Mencium kakinya Rasulullah dan sujud di hadapan Rasulullah. Tahu sampean? Ini yang cerita Godiyat Pak. Dalam riwayat Godiyat. Ini sahabat kalian seperti itu ngomong apa? Lihat. Itu onta sujud sama Rasul. Onta sujud sama Rasul. Berarti kita kalau onta saja sujud, maka kita juga sujud kepada Rasulullah. Kita lebih berhak sujud daripada onta itu. Onta saja sujud apalagi kita. Katanya Nabi, enggak. Aku enggak perintahkan manusia sujud kepada manusia. Kalau memang ada syariat manusia sujud kepada manusia, syariatnya Rasulullah ya, syariatnya Rasulullah, maka aku perintahkan seorang perempuan istri untuk sujud kepada suaminya karena begitu besarnya haknya seorang suami kepada istri. Semoga perempuan dengar sekarang ya. Seneng kan, iku lho ngono iku lho. Aku mulai biar seneng belas Umar. Tapi cerita ini cocok kan, kurang ajar. Itu cocok gacuan nih. Apa yang terjadi hadirin? Dengarkan ya, apa yang terjadi? Itu beberapa kali onta ini mendekat ke telinganya Rasulullah. Setelah itu apa? Rasulullah menyampaikan di telinganya onta ini. Yang lain lagi ngomong. Onta lagi itu ngomong lagi. Pindah lagi. Itu kejadian balik-balik. Jadi onta ini mendekat ke telinga Rasulullah seperti menyampaikan sesuatu. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, mendekatkan mulut mulianya Rasulullah di dekat telinganya ini onta. Balik-balik kok ngono Pak. Terakhir Nabi gini, mana pemilik onta ini katanya? Mana pemilik onta ini katanya? Aku ya Rasul katanya. Benar kan pemilik onta ini? Iya. Ini barusan onta ini ngomong sama aku katanya. Iya ya Rasul. Onta ini mangkal sama kamu. Loh kenapa? Kan riwayat apa? Banyak kerja ya. Itu riwayat yang lain. Ini riwayat yang lain nih Pak. Ini ngomong ontanya. Aku mulai kecil dipiara. Aku diberikan makan. Aku bantu itu. Aku punya majikan. Pokoknya aku berkhidmat kepada majikanku. Sekarang ini aku mau disembelih ya Rasul. Lah bosok kita orang, kok tego temen mbak aku. Katanya Rasul, bener kamu gitu. Bener ya Rasul. Lah aku ngomong ini Pak, untuk demo Pak. Tapi enggak jarang. Enggak jarang, enggak nyolong. Dan yang dikelui, yang dibuat curhatnya Rasulullah, ya muncul solusi. Makanya sementara anggota DPR dua sifat kok ngene rek. Iya. Andaro insyaallah wis, insyaallah dodo wis, dodo medeni. Mesti ono intel nih. Paham ini ya? Apa katanya si pemilik itu? Ya Rasul, demi Allah. Karena engkau yang sudah ini onta mengeluh kepadamu ya Rasul. Kami malu ya Rasul. Kok sampai seperti itu kita? Maka aku janji atas nama Allah dan engkau ya Rasul,
mulai sekarang onta ini tidak akan pernah aku pekerjakan sama sekali. Tidak akan aku sembelih, terserah sudah. Pokoknya aku kasih makan, minum, makan, minum, makan, minum. Dak aku pekerjakan biar menikmati. Karena apa? Sudah sempat mengeluh kepada engkau ya Rasul. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yo enak. Adem. Paham ini ya? Ini loh Pak, apa sih saya cerita ini? Kalau ngomong misalnya, Habib, masa sih unta iso ngomong. Loh Kang, ya apa sih kon iki? Setiap mukjizat Nabi itu, kelebihan Nabi itu ada di dalam Rasulullah. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ulimna mantiqat thairi. Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana itu berbicaranya burung. Tahu. Terus bagaimana kejadian Nabi Sulaiman yang dengan apa itu? Semut. Bisa ngomong dengan binatang. Masa Rasulullah tidak bisa ngomong? Padahal kekasihnya Allah, tidak mungkin. Syahidnya di sini, kalau kita mau mendapatkan rahmatnya Allah, pintu yang paling besar, atau bahasa yang gak gampang sedikit, gacuan kita yang paling besar Rasulullah. Mulai pintu Rasulullah, bocor selawat lah. Bocor selawat misalnya, apa lah dalail, kedawan beb, ya ping 10, bocor selawat. Ya Allah berkatnya selawat, gabulkan gini. Gabul. Tidak mungkin tidak. Ojo maning kalau jenengan sing dipikir Rasulullah. Unta itu ditolong. Paham kan? Mandara Pak, lagi pikiran sak maceme. Ate acara, ngeluh mulai panas. Ya Rasulullah. Ya Rasul. Iki apa wong macang ya Rasul. Iya Pak, ya situ perantara kita paling baik. Pak cerita terakhir ini. Dengarkan. Ini anak perlu sampaikan Pak. Untuk meyakinkan diri anak sendiri Pak. Semakin yakin, supaya semakin yakin. Ayo pada yakini. Pak, ente tahu kan pengarang Dalail Khairat? Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Tahu enggak sebabnya? Karena dengan gofilah ketika itu, dengan rombongan dagang, nyari air ada sumur. Sumur itu airnya jernih. Cuma donok timbone, ya apa ngapee. Bingung. Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli bingung. Tiba-tiba ada anak kecil. Ada anak kecil Pak. Apa katanya? Loh, ini mana timbai? Tidak ada. Tampar tentu Pak? Tidak ada. Loh terus gimana ngambilnya? Oh ngambilnya tak? Iya. Kalau kami penduduk sini nih, kalau ngambil tidak perlu timba, tidak perlu tali, tidak perlu apapun. Ya apa? Tidak. Itu anak berada di mulut di bibir sumur ngomong. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iku air munggah mendukur. Wis mendukur. Iki Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Jazuli delok ngono yo bingung Pak. Kata ambilin. Ini butuh ambilin sekarang. Ini umat didukur Pak. Mendukur air itu ke atas. Hanya diambil. Kata anak kecil, sudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Menep. Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau langsung pulang dari situ. Penting-pentingnya membuat susunan sholawat. Yaitu Dalail Khairat. Lah kita orang misalnya sumur bib dak metu banyu. Ya sholawat toh nih. Sholawat. Saya tidak metu beb, sholawat maning. Yakino. Keluar, tidak mungkin enggak. Beb, rezeki seret, saat di seretmu. Sholawat sama Rasulullah, dikasih sama Rasulullah. Dikasih oleh Allah melalui Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga diberi kefahaman insya Allah ya. Amin Allah wa'alam bisawab.